Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fairuz Muhammad. Di sini akan menjelaskan proyek kami tentang database buku. Yang dapat dilihat sekarang merupakan proyek yang kami kumpulkan kemarin pada tengah semester, di mana kita menggunakan satu header file yaitu proyek function yang berisi fungsi-fungsinya dan juga di sini dapat terlihat main-nya masih terdapat banyak hal. Sekarang kita untuk akhir semester ini kita buat ulang programnya meski di mana di sekarang kita menggunakan 4 header file yaitu database H, sorting H, search H, dan member.h. Database H, sorting.h, search.h ini adalah merupakan project function.h tapi dipisah menurut fungsinya masing-masing, dan juga member H yang akan dijelaskan oleh teman saya. Itu merupakan adisi baru pada program kami. Untuk hal-hal yang kita gunakan di hashtag include-nya, kita tidak menggunakan UniSTD lagi seperti berikut. Sekarang kita menggunakan conio.h dan juga om.h untuk melakukan multithreading. Pada program ini, yang di dalam mainnya terdapat main menu dan short menu dan search menu, di mana hanya adalah menu-menu yang dapat melakukan pilihan, di mana seperti di sini dapat dilihat, di sini akan melakukan print main menunya, di mana kita akan melihat apakah bisa mau memilih apa, data buku terurut, mencari buku, menambahkan buku, dan exit program. Sama juga seperti short menu yang lainnya, isinya juga semua sama. Kemudian sekarang untuk database.h, merupakan di mana kita di sini dapat mengakses database. Nah, untuk perubahannya di sini kita menggunakan malloc daripada sebelumnya kita melakukan scan dan melakukan deklarasikan array menggunakan count tersebut. Tapi sekarang kita menggunakan malloc dari sini. Jadi untuk membuat program kami lebih bagus. Kemudian juga kami menggunakan print data, di mana kita akan menampilkan output, print header untuk header dari seperti ini, inside dalam datanya, and line-nya. Kemudian di sini fungsi data masih sama seperti sebelumnya, di mana kita akan meminta input nama dan sebagainya dan dimasukkan ke dalam file database kami. Kemudian di sini ada fungsi getRate, di mana fungsi ini akan mendapatkan maksimum thread dari komputer yang kami gunakan. Seperti pada komputer saya misalnya kalau dijalankan, fungsi ini akan mendapatkan 16 thread. Nah, pada juga di sini adalah get input, di mana untuk ini di mana jika untuk input seperti pilihan di sini tidak akan salah. Jadi tidak akan seperti salah input huruf dan sebagainya. Nah, ada pada main menu sini seperti dilihat karena tadi kita menggunakan header malloc di sini. Jadi setiap kali kita kembali ke main menu, kita melakukan free. Karena di sini akan memanggilnya, dan jika kita memanggilnya terus-menerus tanpa melakukan free, nanti akan terjadi duplikasi data. Nah, kemudian untuk search.h, fungsinya semua masih sama, tetapi kita tambahkan sekarang melakukan tambahan ini, multithreading padanya, di mana kita akan melakukan paralelisasi menggunakan thread maksimal thread yang tadi kami dapatkan pada komputer yang dijalankan. Di sini juga kita dapat lihat kita melakukan pragma om critical untuk menghindari crash condition. Kita lakukan pada semua search sini yang ada. Kemudian sorting.h masih sama seperti sebelumnya, tetapi sama dengan search tadi kita menambahkan multithreading seperti getthreads di sini. Database.t dan melakukan pragma om parallel untuk paralelisasi di sini. Kenapa di sini? Karena jika diletakkan di atas, meskipun kita menggunakan pragma om critical akan terjadi race condition. Dan kemudian itu adalah tadi fungsi-fungsi yang kami gunakan, dan juga untuk tambahan lainnya di sini kita menggunakan getch yang dimana akan meminta input hingga kita dapat melihat output dari program jika kita jalankan actionnya sebelum program akan exit. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Willian. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list, pemakaian linked list untuk mendeklarasikan member dan memeriksa apakah user merupakan sebuah member. Di sini pada baris 18 bisa kita lihat untuk memanggil fungsi member tersebut. Pada di sini kita akan memeriksa apakah user merupakan member atau bukan. Di sini akan ditanyakan 1 jika ya, 2 jika tidak. Pertama kita akan mulai dulu dari tidak. Di sini bisa kita lihat jika member memilih 2
yang atau tidak, maka member akan ditanya kembali apakah ingin menjadi member atau tidak. Satu untuk ya dan dua untuk tidak. Mari kita lihat, jika user menginputkan 2, maka dia akan keluar dari program, karena untuk menjalankan program kita harus menjadi member. Selanjutnya ya kita pencet 1. Program akan meminta input berupa nama, lalu nama tersebut dijadikan lowercase. Kenapa nama itu dijadikan lowercase? Ini untuk meminimalisir terjadinya error pada program, karena bisa saja input yang dihasilkan nanti ada huruf kapitalnya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut kita jadikan lower semua. Lalu di sini bisa kita lihat kita append not, lalu ditulis write list to file. Bisa kita lihat untuk append not di sini. Pertama kita append not. Di sini akan node yang ada akan diperpanjang atau ditambahkan isinya berdasarkan nama yang telah diinput tadi. Di sini nama, head, dan namanya akan dioper ke dalam fungsi append node. Setelah ditambahkan append node, di sini akan ada memanggil fungsi create node. Lalu node-nya akan ditambah di dalam maksudnya node-nya akan dibuat di dalam sini. Setelah itu bisa kita lihat di sini ada write list to file, yang artinya nama yang telah kita daftarkan tadi untuk menjadi member akan dimasukkan ke dalam file Excel. Di sini kita menggunakan file name A karena kita ingin menambahkan data ke dalam file tersebut, maka kita gunakan A. Selanjutnya jika filenya itu kosong, maka gagal membuka file. Selanjutnya di sini selama filenya nggak kosong, kita akan memasukkan nama yang telah kita inputkan tadi ke dalam file CSV tersebut. Selanjutnya bagaimana jika kita mempunyai member? Nah, di sini jika mempunyai member, kita akan meload data yang ada di dalam file CSV tersebut. Lalu kita akan diminta untuk memasukkan nama. Setelah nama dimasukkan, nama tersebut akan di lowercase lagi seperti penjelasan saya seperti sebelumnya. Setelah itu kita akan menemukan memeriksa apakah nama tersebut ada di dalam linked list yang telah kita buat. Lalu bisa kita lihat fungsi search di sini. Fungsi search di sini. Di sini akan memeriksa iterasi setiap node yang ada dengan nama yang kita inputkan, memeriksa apakah nama tersebut benar-benar ada di dalam file CSV tadi. Bisa kita lihat menggunakan string compare pada node nama, lalu compare dengan char nama yang kita masukkan. Jika ada, akan mengembalikan nama tersebut. Jika tidak ada, dia akan return null. Jika nama ditemukan, program akan diteruskan ke database. Jika tidak, program maka akan keluar. Baiklah, di sini kita akan mencoba mendemokan member tadi. Bagaimana jika kita ingin menginputkan member baru? Di sini kita ditanya apakah ingin menjadi member. Lalu kita coba masukkan nama. Nama berhasil tambahkan, maka program akan diteruskan ke database. Mari kita lihat database atau database member yang telah berhasil kita buat. Berikut adalah nama yang telah kita inputkan tadi. Bisa kita lihat di sini berupa lowercase, dan disinilah nama yang member-member tadi akan keluar. Bagaimana kita jika ingin mencoba program memeriksa apakah benar ada member itu dalam database member? Apakah Anda menemukan member? Ya, tolong masukkan nama Anda. Nama ditemukan, program akan diteruskan. Sekian saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Untuk demo atau jalannya program akan dijelaskan oleh saya, Emir Fatinaki. Jadi setelah program kita jalankan, output pertama yang dikeluarkan di dalam terminal adalah ucapan selamat datang di database buku. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah Anda merupakan member? Jika Anda merupakan member, tinggal jawab 1 atau ya.
yang berartikannya jika tidak tinggal ketik 2. Dari sini kita akan saya bukan merupakan member, jadi saya input angka 2. Nah, lalu ada pertanyaan lagi, apakah jika Anda bukan seorang member, apakah ingin menjadi member? Kalau misalnya tidak ingin menjadi member, tinggal input 2. Karena ini saya menjadi member, jadi saya mencet 1, input angka 1. Ditanya apakah ingin jadi member, dan dijawab ya, kita tinggal masukkan nama. Nah, setelah kita masukkan nama, berarti nama itu berhasil ditambahkan dan program ini akan diteruskan ke database. Lalu kita mencet enter. Memasuki database buku, di sini menunya itu ada 5, yaitu ada data buku terurut, mencari buku, menambahkan buku, dan yang terakhir adalah exit program. Di sini kan kita akan membuka menu nomor 1, yaitu data buku. Nah, bisa dilihat outputnya itu merupakan nama-nama buku beserta penulis dan tahun terbitnya. Dari sini kita lihat ada nama buku Bumi, penulis Terelie tahun 2014. Nah, hingga Messi, penulis FCB dan tahun 2023. Terus kita continue untuk ke database selanjutnya. Di menu yang kedua itu adalah mencari data buku terurut. Kita tinggal pencet 2, input 2. Setelah itu di sorted menu atau urut ini ada 3 cara atau ya cara untuk sorting. Yang pertama sorting berdasarkan nama buku, kedua berdasarkan nama penulis, dan yang terakhir adalah tahun rilis. Dan di sini kita akan melihat di nama buku. Nah, bisa dilihat data telah tersimpan dalam data sorted by name CSV. Berarti database-nya sudah tersimpan yang sorted by name dan akan ada di file explorer. Lalu outputnya itu adalah nama buku, penulis, dan tahun yang telah diurutkan berdasarkan nama buku. Di sini ada 1948 itu karena diangkat jadi lebih duluan, terus ada bintang B, F, terus ada H, ada M, hingga ke T, itu ada Twilight. Lalu kita continue lagi. Jika kita lihat di data terurut yang berdasarkan nama penulis, nah di sini penulisnya itu diurutkan dari yang paling kecil, dari huruf yang paling kecil, yaitu F, G, H, J, terus hingga T, tertumi. Dan terakhir untuk data buku terurut adalah tahun rilis. Di sini ada tahun 1813 hingga ke 2023. Nah, ini semua tuh urut dari 9, 60, 2000, 2001 dan selanjutnya. Lalu untuk menu selanjutnya adalah mencari buku. Nah, mencari bukunya ini ada 3 cara lagi, yaitu berdasarkan nama buku, nama penulis, dan tahun rilis. Nah, kita cari nama buku yang cari, kita tulis Naruto. Nah, ternyata di database itu ada buku berjudul Naruto, ada vol 3, vol 1, vol 2. Lalu untuk mencari buku berdasarkan nama penulis, kita cari Tere. Dan di database itu ada penulis nama Terelie dengan judul buku Bintang, Matahari, hingga Bumi. Lalu untuk berdasarkan tahun rilis, kita tinggal masukkan tahun yang dicari. Misalnya 1996. Wah, ternyata tidak ditemukan buku di data tersebut. Apakah ingin menambahkan buku? Nah, kalau misalnya Anda ingin menambahkan buku, tinggal pencet 1. Jika tidak, tinggal pencet 2. Karena ini saya tidak menambahkan buku, jadi saya input 2. Setelah itu akan dikembalikan ke main menu lagi. Yang keempat adalah menambahkan buku. Lalu kita user akan diminta untuk input nama buku, misalnya Ronaldo, Al-Nasr, terbitnya buku 2020. Nah, data buku telah ditambahkan ke program. Lalu kita enter lagi. Setelah itu kita bisa melihat apakah buku si Cristiano Ronaldo tadi sudah masuk ke data atau bukan. Tinggal pencet angka 1. Nah, kita lihat di sini di paling bawah buku Ronaldo dengan penulis Al-Nasr dengan tahun 2020 berhasil ditambahkan. Nah, jika sudah semuanya dilakukan atau ingin dieksplor, tinggal pencet 5 dan program akan terhenti.